Hai semua, jumpa lagi dengan YN di sini. Oke, kali ini kita sudah kedatangan paket yang sangat ditunggu ya cuy. Cereng. Dari toko Oren ini ya cuy ya. Ini adalah paket yang sangat waduh, goib cuy. Semalam waktu tanggal rilisnya ini ya cuy ya. Waduh, bener-bener war ya. Jadi keingat ini cuy. Zaman-zamannya rilis awal ini cuy. Poco F5 ya. Wah, itu bener-bener goib ya cuy ya. Baru rilis jam berapa? Jam 10 atau kalau nggak salah sih jam 10 ya. Di hari yang sama perilisannya. Wah, benar-benar hari itu juga flash sale-nya. Dan wah, bener nggak kebagian ya waktu itu ya F5. Ini dia paketnya. Wow, dapat kaos cuy, kaosnya. Oh iya, waduh, udah pada tahu ya jelasnya ya. Kalau ini cuy ya, anjrit. Waduh, jersey Onyx cuy. Waduh, jadi Onyx ya saya. Aduh. Ada labelnya cuy. Apa dijual ini cuy? Ya nggak tahu juga lah ya. Size-nya apa ini cuy? Size-nya all size ya. Tuh. Oke, kita sisihkan dulu. Waduh, ini dia cuy, barangnya cuy. Wow. Oke cuy, ini ya penampakannya. Wah, mantap cuy. Oke, bukannya ini ya, wah, ada tandanya kan. Waduh, Edian. Kalau kemarin kan cuma di ininya aja ya. Outlander S Grand Gaming Tour. Oke. Wah, ini kalau yang ini dapat ini ya. Waduh, kok ada tulis. Aduh, apa ini cuy? Ada bekas tangannya ya. Bekas kena kuku ini cuy. Ya udah ya. Ini yang gaming kitnya ya. Oh, GT Pro Gaming Kit. Oke, kita lihat isinya apa ini. Ini kayaknya casingnya ya. Oh gitu. Ini casingnya yang satunya cuy, yang magnet ini ya, kalau nggak salah. Ini kabelnya cuy ya. Buat kabelnya sama ini. Ini cuy. Waduh, lengket sekali. Wah. Ini kipasnya ya. Ini sih harusnya di sini ya, tempelkan sini ya. Wah, lumayan ini ya, kuat ya. Oke, kita ke menu utamanya cuy, ke HP-nya ya. Waduh, kok nggak ada segelnya cuy. Waduh, kok tanpa segel ya. Wah, ini cuy. Waduh, kok yang ini kok tanpa segel ya. Waduh, kok meragukan gini cuy ya. Waduh, kok tanpa segel cuy yang ini cuy. Yang gaming kitnya malah ada segelnya. Waduh, ini cuy. Wah, ini ya. Wah, ini kok aneh gini ya. Tanpa segel ya, malahan bagian HP-nya loh. Malah yang di tuh, yang di gaming kitnya malah ada segelnya cuy. Tuh, ini ya. Tuh, ada segelnya. Tuh, atas bawah. Nah, ini di HP-nya malah nggak ada segelnya cuy. Waduh, ini gimana ya? Ini dan tampak depannya gini ya. Waduh. Wah, ini kok saya agak pesimis ya jadinya. Asal nggak ada segelnya cuy. Tuh, gini ya. Kita taruh dulu. Dan ini dia HP-nya cuy. Waduh, kok langsung gini cuy. Waduh, kok sayang sekali cuy. Bentar, kita sisihkan dulu ya. Kita lihat dulu bagian dalamnya. Oke, ini kita dapat kartu smartphone-nya ya. Coba kita nanti pakai. Ini tuh petunjuk pengguna. Ya udah, nanti aja. Ini dapat case lagi sih. Ini yang ini ya, yang gel ya, jelly ya, atau plastik atau silikon lah ya. Silikonnya dia kayak bertekstur gini ya. Ya lumayan lah ya. Model baru cuy, warnanya abu-abu. Oke, dapat kabel charger. Ini kabelnya. Ini dapat ejektornya, sama ini pala charger. Kita bandingkan dulu cuy, pala chargernya sama yang 45 watt dari Etel juga. Tuh, wah, nggak jauh beda ya. Oh, dia kabelnya gini ya cuy ya. Tuh, lurus gini ya. Wah, beda ya sama yang mana GT20 Pro ya, sama yang GT10 Pro. Dia kan L ya. Kalau sekarang waduh cuma lurus saja ya. Ya udah, nggak usah dipakai cuy, sayang cuy. Oke, ini di HP-nya ya. Wah, ini waduh kok
Wah kok gini ya, wah kok rasanya, waduh kok gini cuy. Wah sayang ya, yaudahlah ya kita ambil dulu cuy. Oke, wah ya, wah keren sih ya. Oke, coba kita nyalakan cuy. Wah, Infinix Android Sake sambil kita tunggu ya. Ah ini udah terpasang ya anti gorosnya ya. Ah ini ya, tuh udah terpasang anti gorosnya cuy. Nah ini sudah mending ya daripada yang sebelumnya kan belum terpasang ya. Lagian dapat temper glass cuy, jadi kurang responsif ya. Waduh jadinya. Wah ini ya, wah, awal-awal sudah disambut ya. Waduh, bahasa Arab, bahasa India. Oke, kita setting-setting dulu cuy. Oke ini ya, disambut XOS 4GT cuy. Wah ini memang ini ya melengkung ya. Wah, berdasarkan Android 15 ya. Oh, oke bersiap. Waduh, disambut Benedetta ya. Anjrit. Jadi keingat ini ya. GT20 Pro ya. Kalau dulu kan disambut sama Johnson ya, si Hero Epic ya. Nah, sekarang disambut Benedetta cuy. Anjir, wih layarnya keren cuy. Oke, ini dia ya hasil dari Antutu, dapat 1.300.000-an ya. Ya lumayan lah ya. Kalau dibandingkan sama GT20 Pro sih ya peningkatan cuy, meningkat sekitar 400 ribuan ya. Tapi ya gitulah ya. Tapi ya udahlah ya, kira-kira seperti itu cuy. Dan untuk masalah layarnya sih udah lumayan keren ya. Tuh, bawahnya juga udah mulai tipis ya. Kalau dibandingkan sama GT20 Pro agak tebal ya memang ya, tapi ini ya udah peningkatan lah ya. Layarnya sudah lengkung juga, dan sisinya, wah ini Ci yang tidak kalah penting ya. Nah ini ya, kelihatan gak ya? Wah ini Ci, nah ini ya, tuh ada triggernya ya, tuh bagian sini sama bagian sini. Jadi enak cuy, nanti kalau buat game bagian atas ini kena ya. Pinggirnya ada ininya juga cuy, aksen warna, nah ini ya merah ya di tombol powernya, tombol volumenya seperti ini. Taruh bagian atasnya sih gini ya, tuh ini bagian ada speakernya, ini infrared sama mic ya kalau nggak salah. Nah sisi sampingnya kayak gini satunya, polos aja cuy. Ini speaker, ini type C, ini mic ya, sama ini tempatnya SIM cardnya cuy. Nah kalau bagian belakang, wah ini ya, saya dapat yang hitam cuy. Lumayan jiwa, ini di list kameranya ada merahnya juga ya. Aduh ini memang lebih cakep ya. Kalau kata Gadgetin sih lebih dewasa ya, soalnya kan simple cuy, bahan kameranya ya. Tuh tempat kameranya simple cuy. Kalau yang versi GT20 Pro kan dia, wah ini memanjang gini ya, jadi agak rame cuy. Kalau ini kan enak jiwa. Di tempat tongkrongan juga keren cuy. Wah ini nyala ya, udah nyala ya. Wah keren cuy emang cuy. Yang GT20 Pro kalau ya sama ya, kalau GT20 Pro kan cuma gini aja ya. Kalau belakangnya sih ada aksen tulisan ini ya, Infinix GT. Wah keren cuy. Bentar, gini ya. Ini susah ini cuy. Nah ini ya, ada tulisannya Infinix GT nih cuy. Waduh. Wah memang keren ya. Kalau hitam ada gininya ya. Kalau putih dia ya mirip-mirip ya, cuma di sini ada garisnya di sini ya. Kalau putih kalau nggak salah cuma warnanya putih satu aja ya. Jadi kalau selain hitam warnanya cuma satu aja, putih sama ya putih aja kalau nggak salah ya, yang bagus sama yang putih itu. Nah kalau yang hitam kan, wah ini lampunya RGB cuy. Ya memang RGB ya. Kalau hitam, wah mantap cuy. Tuh, dan untuk bebas charging, bentar kita lihat dulu di setting ya. Wah untuk masalah charger sih komplit ya sekarang ya. Dia sudah bisa ini sih pengisian daya nirkabel ya. Kalau ini yang pengisian daya nirkabel terbalik ya. Oke, daya kabel terbalik ada, kesehatan baterai ada, pengisian bypass charging juga ada ya. Dan nanti
Ya ini buat game ya. Oh ini fitur yang saya sukai ini cuy. Bosan ya sama Poco ya. Ya meskipun memang saya akui untuk masalah chipsetnya memang paling bagus ya Poco ya, selalu paling bagus dengan harga yang paling ya murah ya. Cuman fitur-fiturnya kayak bypass charging, ya terutama bypass charging lah ya. Apalagi yang GT30 Pro sekarang kan ada ini ya, tombol triggernya juga. Jadi ya waduh semakin jauh cuy. Yang paling penting bypass charging cuy. Kalau buat ngegame waduh, buat gamer itu cocok ya, apalagi buat teman-teman yang penjoki ya waduh. Kerjanya penjoki paling butuh ya bypass charging ya, biar HP-nya nggak gampang, nggak cepet rusak cuy, terutama baterainya nggak gampang gembung cuy. Kita coba dulu cuy. Gimana ya wireless chargingnya, soalnya dia jadi satu sama ininya cuy untuk wireless chargingnya. Apakah bisa? Widih, wireless charge ya, bisa cuy tuh ya. Kita coba lepas, nah mati ya. Nah kita dekatkan. Harus charge ya. Wah, suka cuy. Emang cuman kalau nggak pakai case-nya yang magnet ya, dia agak repot ya, nggak bisa kuat ya. Tuh kalau langsung gini susah cuy, magnetnya nggak begitu kuat ya. Ya memang ada magnetnya, kerasa kok. Cuman dia nggak begitu kuat. Harus pakai ini ya. Harus pakai ini cuy, biar kuat ya. Tuh nempelnya biar kuat ini cuy. Aduh, kurang lebih seperti itulah ya. Oke, tuh masalah ini udah, kita langsung masuk ke bagian kamera ya. Tuh bagian kamera dia karena kamera utamanya sudah 108 megapiksel ya. Jadi ya kurang lebih seperti inilah ya. Tuh. Dia kameranya cuma dua cuy lensanya. Ini lensa utama yang 108 megapiksel sama ini yang ultrawide-nya ya, 8 megapiksel. Jadi wah, sudah nggak aneh-aneh cuy. Seperti GT20 Pro ya. Nah, untuk videonya, nah ini juga cuy. Dan terpentingnya ya, nah ini cuy, videonya dia sudah bisa 4K 60 fps cuy. Wah, Poco X6 Pro belum bisa ya, cuma sudah bisanya di X7 Pro nggak salah 4K 60 fps tuh. Dan spesialnya lagi cuy, di sini 4K 60 fps juga bisa stabilisernya on ya. Mantap cuy. Waduh, HP di bawah 5 juta 4K 60 fps stabilizer on ya. Dan kalau nggak salah sih bagian depannya juga bisa ya, kamera selfie-nya juga tuh 4K dan stabilizer on. Mantap ya. Tuh, ini saya pakai Poco X6 Pro buat rekam ini cuy. Di kurang lebih seperti ini. Oke sip ya, kurang lebih seperti itu. Emang seri GT itu dari Infinix nggak pernah ini ya, ya pernah agak gagal ya yang seri pertama awal dulu yang GT10 Pro. Cuman ya cukup dihargai lah ya, dia sudah berani pakai chipset yang juga lumayan ngebut cuy. Terus GT20 Pro perbaikan ya, chipsetnya sudah bagus sama performanya wah saya akui mantap cuy. Dan yang akhirnya ini cuy, GT30 Pro plus GT Trigger ya ini ya. Sama kalau nggak salah volumenya juga dia juga bisa cuy, jadi L1 sama L2 ya, 4 tombol cuy. Agak bingung kamu cuy, nanti gimana, yaudahlah nanti aja ya video terpisah sih untuk performa gamingnya. Terus sementara itu tuh yaudah gitu aja. Terima kasih sudah menonton dan semoga terhibur dan see you next video. Dah cuy, waduh ini ya HP jangka panjang nih cuy. Cuma mie gelas, aku mau